Halo, hari ini saya akan membahas sistem informasi manajemen atau SIM. Jadi SIM itu seperti mesin yang mengubah data menjadi informasi yang bisa dipakai untuk mengambil keputusan. Jadi di sini kita akan menjelaskan memahami tentang definisi SIM, alur data sampai jadi keputusan, komponen, jenis-jenis sistem atau TPS sampai EES atau ERP, dan beda DSS dengan BI. SIM adalah kombinasi manusia, teknologi, dan prosedur organisasi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi. Jadi bukan cuma aplikasi, tapi sistem yang terintegrasi. Kalau ringkasnya adalah seperti people ditambah dengan proses, tambah teknologi, lalu data menjadi keputusan yang lebih baik. Contohnya adalah pos kasir, absensi, laporan penjualan, sampai dashboard KPI. Peran SIM itu adalah operasional sampai strategi. SIM menguatkan fungsi manajemen POLC, Planning, Organizing, Leading, Controlling. Planning pakai data historis dan proyeksi. Organizing bikin informasi lintas unit nyambung. Leading terbantu komunikasi dan monitoring. Controlling lewat KPI dan audit trail. Tampaknya terasa proses lebih efisien, keputusan lebih cepat dan tepat, koordinasi makin rapi, dan organisasi bisa punya keunggulan kompetitif karena strategi berbasis data. Lalu data versus informasi versus pengetahuan. Data itu fakta mentah, misalnya angka penjualan harian. Informasi adalah data yang sudah diproses jadi bermakna, misalnya laporan bulanan per produk. Kalau pengetahuan adalah informasi ditambah dengan konteks atau pengalaman, misalnya kesimpulan, penjualan turun karena preferensi pelanggan berubah. SIM berperan mempercepat proses dari data mentah sampai jadi insight yang bisa kita pakai. Selanjutnya, nilai data makin naik. DIKW. Piramida DIKW menunjukkan nilai meningkat saat kita naik level. Data, informasi, knowledge, wisdom. Semakin ke atas, detailnya berkurang, tetapi nilai strategisnya meningkat. Wisdom ini puncak, artinya keputusan yang bijak untuk jangka panjang. Tujuan SIM sebenarnya membantu organisasi naik lebih cepat dari data menuju keputusan yang lebih bijak. Lalu untuk kualitas informasi dan GIGO, informasi bagus hanya akurat. Informasi bagus hanya akurat, relevan, tepat waktu, lengkap, dan bisa disertifikasi. Karena ada prinsip GIGO, garbage in, garbage out. Kalau input data buruk, output menyesatkan. Keputusan juga salah. Jadi validasi input, update data, dan keamanan itu wajib, bukan tambahan. Selanjutnya, komponen utama SIM itu ada 5 elemen, yaitu hardware, software, database, network, dan people. 4 yang pertama itu yang tadi bisa dibeli atau di-upgrade, tapi yang sering menentukan sukses adalah people-nya, SDM dan budaya data. Kalau orangnya tidak siap atau prosesnya tidak disiplin, sistem secanggih apapun tidak memberi nilai tambah. Lalu DBMS dan CBIS. DBMS itu pengelola database, membantu simpan, ubah, ambil data dengan efisien, plus keamanan, kontrol akses, dan integritas data. Ini mendukung konsep penting share data dan single source of truth, satu sumber data yang konsisten untuk semua unit. Lalu CBIS itu hampir semua sistem informasi modern, TPS, MIS, DSS, ESS, atau ERP pada dasarnya berbasis komputer. Selanjutnya SDLC, yang untuk membangun SIM yang rapi.
Kalau kita mau membangun SIM, idealnya mengikuti SDLC, yaitu perencanaan, analisis kebutuhan, desain, implementasi, lalu uji dan evaluasi, lalu pemeliharaan. Poin pentingnya adalah SDLC itu bukan sekali jalan. Dalam praktik modern sering iteratif, misalnya agile, supaya cepat menyesuaikan kebutuhan. Lalu contoh sistem informasi akuntansi SIA. SIA adalah contoh SIM fungsional yang fokus akuntansi. Polanya jelas, transaksi, pencatatan otomatis, lalu laporan. Manfaatnya pencatatan konsisten, audit trail jelas, laporan cepat untuk keputusan, kontrol internal meningkat, dan lebih mudah memenuhi kebutuhan audit. Kalau terintegrasi ERP, invoice bisa otomatis jadi piutang, stok berkurang, dan laporan real time. Lalu TPS, MIS, DSS, dan EES. Kita lihat piramida sistemnya. TPS di bawah untuk transaksi rutin volume tinggi. MIS mengubah data TPS jadi laporan periodik. DSS dipakai untuk keputusan semi terstruktur lewat simulasi, seperti what if. ESS di puncak untuk eksekutif atau ringkasan KPI dan tren. ERP melintang mengintegrasikan semua fungsi, memastikan semua level pakai data yang sama. Lalu DSS versus BI. BI fokus membangun fondasi data dan insight umum, data warehouse, integrasi, dashboard, drill down. DSS fokus membangun keputusan spesifik yang semi terstruktur dengan model dan simulasi. Analogi gampangnya adalah BI itu peta dan kompas, DSS itu GPS yang menyarankan rute terbaik berdasarkan kondisinya. Mini kasus, misalnya retail, penjualan produk A turun 10%. TPS menangkap transaksi harian, MIS membuat laporan penyesuaian, BI menampilkan tren dan segmentasi. DSS menstimulasikan opsi promo atau diskon versus bundling yang mana yang paling aman dari sisi margin. ESS membantu keputusan strategis untuk kuartal berikutnya. Tapi ini hanya berhasil kalau data rapi, integrasi bagus, dan orangnya paham membaca insight serta bertindak. Sistem informasi manajemen mengubah data menjadi keputusan. Integrasi itu kunci, yaitu DBMS atau ERP membantu single source of truth. People dan proses menentukan hasil. Baiklah, itu dari saya. Terima kasih.